Tolong, jangan lakukan ini. Ayo, pergi. Ini cara buruk untuk kita tangkap, nak. Kau tahu, kau baru saja kena tuduhan pidana berat, kan? Aku baru saja memberitahu putraku tentang integritas, dan itu membuatku jadi munafik. Aku harus pergi. Kupikir Lollipop itu orang yang mudah dibodohi. Sama saja. Ulangi lagi, aku tidak bisa mendengarmu. Hey, no. Tapi itu menyerang anak di bawah umur. Itu sangat tidak sopan dan menjijikan. Aku sudah bilang padamu, kalau dia memukulku seperti ini dan aku membalas. Dia mendorongmu? Ya, dia melakukannya seperti ini dan saat itulah kami mulai bertengkar. Sekarang taruh barang-barangmu. Apa? Robi? Taruh barang-barangmu. Jangan sentuh itu. Sialan. Bisa aku lepas ini? Aku harus melepas ini buat foto. Ini nanti juga akan dilepas darimu. Jadi, mau sekarang kamu punya hak nanti? untuk tetap diam, Bu. Apapun yang kamu katakan dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Akan begitu. Dari apa yang tampak seperti pertengkaran kecil yang tidak berarti, hingga ketegangan yang memuncak sampai perkelahian besar-besaran. Sepertinya hampir apa saja saat ini bisa berkembang menjadi konfrontasi yang berpotensi menakutkan. Disitulah penegak hukum berperan, bertugas memulihkan ketertiban dan menjaga perdamaian. Hari ini kita akan melihat 7 orang Florida yang terlibat dalam perkelahian aneh. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kita mulai episode hari ini di Palm Coast, Florida, di mana seorang wanita bernama Sofia Zavaric dilaporkan tidak mengizinkan kekasihnya sejak lama meninggalkan rumah mereka. Dan ketika Deputi Flagler County menanggapi laporan tentang pertengkaran verbal, situasi dengan cepat berujung adu fisik. Oke, itu benar-benar jiwa. Itu benar-benar gila. Berhenti melawan. Masalah besar. Iya. Itu efektif. Iya. Para deputi berhasil menahan Sofia, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Aku tadi hanya duduk di sini dan kupikir aku akan membawakanmu sesuatu. Iya. Ada apa? Itu tadi cepat sendiri. Iya. Itu gila banget. Keluar. Oke. Berikan punyamu. Keluar. Coba lagi. Kalau lain kali kau lepas lagi dari ikatan itu, kau akan dipasangi pengikat kaki. Ya, tentu. Ya. Tapi aku nggak ikut. Kamu mau bantu? Iya. Ya, bagaimana dengan uang ya, kekacauan yang aku? Alami. Iya. Itu aku. Aku bukan wanita untuk ini. Oh, kamu maksa? Iya. Apa adalah kamu? Oke, jadi Kenapa kamu menarik dia? Kenapa kamu menarik dia? apa? Tidak akan kasih tahu kami. Ini tidak akan berhasil. Oh, mulai. Sialan. Berikan lenganmu untuk membentuk lengan kita. Oh, mulai. Di bawah. Oh, baiklah. Oke, berhenti. Sudah keluar. Sudah dapat. Sudah dapat. Aduh. Ya, kamu sebenarnya tidak benar-benar mematuhi kami. Sofia didakwa dengan kekerasan dalam rumah tangga serta penahanan secara ilegal karena dia diduga mencegah pacarnya keluar dari lemari pada suatu saat. Petugas juga menjeratnya dengan tuduhan penganiayaan terhadap petugas penegak hukum dan melawan penangkapan dengan kekerasan. Dia mengajukan pembelaan tidak bersalah dan telah dibebaskan dengan jaminan. Dengan sidang dakwaan dijadwalkan pada bulan Agustus. Selanjutnya kita berada di sebuah toko Family Dollar di Clearwater, di mana seorang pria diduga melemparkan barang dagangan ke manajer, kabarnya karena tidak cukup cepat. Senjata yang diduga digunakan, sebuah permen lollipop, tapi itu tetap dianggap sebagai penganiayaan, jadi polisi pun dipanggil. Pada saat itu, Dalton Reed dikabarkan sudah kabur, dan kampaknya bersembunyi di toko lain yang ada di dekat situ. Ada apa ini? Iya. Jadi begini, pria itu marah dan bilang dia diusir karena sedang antre. Dan dia bilang, saya ada tempat yang harus saya tuju. Saya bilang, saya sedang melayani pelanggan sekarang. Ada pelanggan lain di depan Anda. Lalu dia mulai bersikap tidak sopan, jadi saya bilang dia bisa pergi. Lalu dia mulai mengumpat, kemudian dia mengambil permen lollipop dan melemparkannya tepat ke arah saya dan mengenai saya. Jadi secara teknis, saya akan menuntut mereka itu tepat di kasir. Dan dia adalah saksi di sana, karena dia melihat. Tapi dia melakukannya tepat di kasir 1, jadi saya akan menuntutnya juga. Oke. Dan itu, tapi dia pakai chaos dalam putih. Ya, kami tadi sudah di sini. Halo, kami masih sedikit, ya. Ya, hampir berhasil. Anak-anak ada di sana ya. Ya, aku lihat saat aku BMW-ku. masuk, itu BMW-ku yang parkir. Ya. Jadi begini. Aku sedang membayar Sprite dan 2 bungkus kecil keripik. Dan aku bilang, ya itu jadi kacau. Iya, adalah pergi. Seperti kamu tahu, atau bersabar dan tunggu saja. Ya, aku akan coba lihat apakah aku bisa dapat videonya dengan cepat.
Oke. Cocok buatku. Sementara beberapa petugas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Family Dollar. Petugas lain sedang mencari Dalton. Mereka menemukannya di sebuah ruangan belakang di toko perlengkapan kolam renang. Jadi, apakah dia sudah kerasukan? Apakah dia sudah kerasukan? Ya. Aku rasa dia ada di sana. Oke, terima kasih. Iya kan maksudku. Kamu mengerti maksudku. Maksudku? Ada apa, bro? Ada apa, bro? 307, 10, 10, 12, dan Mesli. Tersangka benar-benar terkejut. Kau punya ide, bos. Baiklah. Baiklah, halo? Akhirnya. Kenapa tidak? Kamu tidak boleh pergi. Apakah aku dalam masalah? Kami sedang menyelidiki sesuatu saat ini. Itu saja. Tunggu dulu, karena tadi aku baru saja disentuh secara tidak pantas. Oke, karena kamu tidak boleh pergi. Oke, aku pergi. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak melakukan sampai kita apa-apa. mencari tahu. Aku belum Tunggu melakukan dulu. apa-apa. Leslie. Oke, siapa namamu? Oke, saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan Siapa apa-apa. nama depanmu? Siapa nama depanmu? Nama depan saya? Ya, tidak, saya Matt. Dalton. Ya. Tarik napas dalam-dalam. Oke. Oke. Kamu tidak boleh pergi dulu. Kami sedang menyelidiki sesuatu yang terjadi di Family Dollar, oke? Ada petugas di sana sekarang. Baiklah. Oke. Jadi untuk saat ini, kamu tidak bisa pergi. Karena jika semuanya berjalan dengan baik, kamu seharusnya bisa pergi. Oke, Leslie? Oh, apa nama depanmu? tidak Dalton. terlalu- Aku tidak tahu siapa yang kupanggil. Ini Jadi hanya kamu Leslie salah Pool orang. Supplies. Bukan, ini Leslie. Perlengkapan kolam di tempat kita. Kamu Dalton. Apa nama belakangmu, Dalton? Reed. Itu punya aku. Itu punya seperti nama setelah aku diadopsi. Tentu mengadopsinya. Ya. Sampai nanti. Itu nama belakang dokter saya. Saya berasal dari Missouri. Missouri. Sudah berapa lama Anda di Florida? Mereka menghentikan saya tadi malam atau Kamis lalu. Oke. Kamu baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Aku bilang, tunggu, aku sedang menunggu. Aku sedang menunggu seseorang. Aku sedang memegang ponselku. Tidak, ponselku sedang berdering sekarang. Bagus. Itu gila. Ya, kita ikut. Toko perlengkapan kolam. Leslie's Pool Supplies. Luar biasa. Belum. Itu seharusnya sudah cukup bagus. Saya harus menunggu petugas lain datang ke sini dan berbicara dengan Anda, oke? Saya harus menunggu petugas-petugas lain datang ke sini dan berbicara dengan Anda. Apa yang terjadi di... Kamu melihat show. Saya tertarik. Saya tidak bilang kamu sedang ditangkap. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Ya, kamu tahu. Kita akan tunggu sampai petugas lain datang. Mereka bisa memberitahumu apa yang mereka dapatkan. Lalu kamu bisa ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya ponsel saya dan selimut dari Marriott. Oke. Itu diberikan kepadaku. Baiklah, kami akan menunggu petugas lain datang untuk berbicara dengan... Apa ini? Aku butuh. Aku akan pergi memanggil pengacaraku. Tidak mungkin. Tidak. Aku Tuhan. Aku baik-baik saja. Kamu Aku belum akan diizinkan pergi. Belum. Mereka aku turun dengan salah satu petugas. Kamu benar. Kamu hampir masuk ke sini. Boleh aku pergi sekarang? Bisakah saya pergi sekarang? Cuma mulai Saya agak harus pergi. nantang. Bolehkah saya pergi? Tolong saya. Keluar lewat pintu itu. Belum, Biarkan saya Dalton. pergi. Kamu Saya keluar belum lewat pintu itu. diizinkan pergi. Namaku August. Aku August. Kamu baik-baik saja, oke? Atau dia bisa melihat kita lagi. Kembali ke Family Dollar, pengawas telah menemukan rekaman kamera keamanan dari insiden tersebut. Apakah dia sedang antre mencoba untuk membelinya? Ya tidak, dia memang sedang antre mencoba membeli sesuatu. Dan saya terus memberitahunya bahwa, kamu tahu, saya belum melayani pelanggan lain. Oke. Dia bilang ke saya kalau dia ada urusan dan dia harus pergi melihat mobil. Katanya dia punya BMW dan itu ada di halaman belakang seseorang dan segala macam. Lalu saya bilang ke dia, kemudian dia mulai mengeluh kalau dia tidak mau menunggu. Saya bilang ke dia untuk pergi saja. Jadi kemudian dia mengambil, saya tidak mengarahkannya dengan benar kepada saya. Bahwa dia akan belinya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak dengan- punya Dia tidak apa-apa. memegang apa-apa. Dia di hanya tangannya. memegang Jadi uang mungkin dia tunai ingin di duduk tangannya. atau sesuatu. Oke, Jadi saya dia mengerti. sedang datang ke sini. Jadi saya kira dia ingin rokok. Saya mengerti. Saya hanya ingin memastikan kamu tidak melakukannya. Keluar membawa Tidak, produk dia apapun. tidak keluar. Berarti Dia ada tidak masalah. keluar. Ada hal Benar, lain yang harus kita coba bicarakan dengannya. pikirkan. Oke. Dia sedang berdiri dalam antrean. Lalu dia langsung mengambilnya, melemparkannya tepat ke arahku dan kamu bisa melihatnya di video. Lalu aku menyuruhnya pergi dari sini. Aku bilang, aku ingin. Baik Pak, jelas saya akan dia sudah memberikan melakukan pelanggaran Anda- masuk tanpa izin. Ya, Anda mau coba ini? Ya, boleh saya minta sisanya? Ya baiklah.
Kita sekalian Oke, aku setuju dengan itu. Kita akan lakukan jika jaksa penuntut umum membatalkannya. Ya, kita akan kembali untuk itu. Ya. Untuk yang kita lakukan hanya untuk kasus masuk tanpa izin. Kita hanya perlu memastikan kalau kamu bersedia bekerja sama dan pergi ke. Semua itu demi itu kan? Karena kalau tidak, sejujurnya kita bisa cepatkan dia atau kamu bisa memberitahu mereka. Oke, jadi kita akan. Kami akan membawa mereka kembali ke sini. Dan kemudian, ya, aku akan kembali keluar. Baiklah. Kamu harus bilang, hey, kamu dilarang masuk ke sini selama setahun. Ya. Tidak apa-apa. Itu saja. Apakah Anda bilang Anda butuh SIM saya? Anda tidak perlu apa-apa karena SIM saya ada di mobil. Baiklah. Ya. Baiklah, ya. Ya, itu benar-benar bagus. Ya, aku Kau sudah tahu, dapetin kau kode selalu di dia sini saksi untuk atas. barang palsuku. Ya. Kami akan mengurus itu. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman. Ya, saya menghargainya. Dengan itu, sudah waktunya Dalton masuk penjara. Aku punya sebotol. Untuk apa? Untuk apa? Baiklah, Dalton. Ini omong kosong. Kenapa aku ditangkap? Kenapa aku diborgol? Aku nggak sering melakukan itu. Tapi ya, Aku akan bicara denganmu. dia mulai memukuli aku. Kupikir lollipop itu permen hisap. Sama saja, ya. Untungnya, semuanya terekam kamera dan kamu punya saksi lain. Enggak. Tapi memang dia yang bersikap kasar. Baiklah. Tidak apa-apa. Kita akan bicara tentang ini setelah ini, di luar. Untuk tinggal. Dia sudah bersikap kasar. Ini semua sah secara hukum. Kamu tadi ngapain? Dia baru saja melakukan sesuatu di seberang jalan. Kami sedang mencarinya. Terima kasih. Saya tidak tahu. Saya tidak. Dia mencoba pergi. Saya kira tadi saya bakal berkelahi dengannya di sana. Saya bilang, Para petugas menggeledah Dalton sebelum memasukkannya ke dalam mobil patroli dan dilaporkan menemukan pipa kaca. apa ini di sini? Apa ini? Jangan baca apa-apa. Apa itu? Saya tidak tahu. Kamu tahu ini apa? Yang ini. Kamu memakainya di pakaian dalam. Saya tidak tahu itu apa. Bukan, itu jelas bukan pakaian dalam. Itu jelas bukan pakaian dalam. Aku nggak tahu itu apa, makanya aku tanya. Aku akan masuk dan mengambilnya setelah aku memakai sarung tangan. Mungkin itu adalah charger. Charger? Ya, itu Kamu mungkin punya, hanya- ini pipa kan di sini? Ini kosong. Ini dari badai tadi malam. Aku sudah berjalan. Nih, di rumah, damai cacang. Tahu? Oh, ya. Itu gelembung. Itu sebuah rosario. Rosario. Ya, seperti mawar. Seperti kalung rosario, seperti salib. Aku pikir aku tidak tahu. Aku juga nggak tahu, makanya aku tanya kamu. Dia tidak mau menyelesaikannya. Terjebak di Ya, aku jarimu, tidak mau dia ketusuk tidak apapun. mau ketahuan dengan jarinya atau apapun. Apakah ada sesuatu di sana yang kamu tahu? Itu, ya luar biasa. Lautan, baterai alkalin. Sangat bagus. Kamu mau bubuk kakao? Ingin aku keluarkan untukmu. Korek dan pipa kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi di sini di Poget. Sendiri. Oke. Sempurna? Baiklah, aku hanya bertanya padamu satu kali lagi, karena aku selalu memberikan peringatan ini kepada semua orang. Kamu tidak membawa apa-apa lagi, karena jelas, kamu akan dibawa ke penjara hari ini karena kasus penganiayaan itu. Kalau kamu membawa sesuatu yang lain, kamu harus memberitahuku sekarang, sebelum kamu masuk penjara. Karena kalau kamu masuk penjara, mereka akan menuntutmu dengan tuduhan lain, oke? Tidak, aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa-apa lagi padamu. Kamu yakin? Oke. Su akan masuk. Hati-hati dengan kepalamu. Ayunkan kakimu ke dalam. Koka, hadapkan kepalamu ke kiri.
Pihak berwenang menuntut Dalton dengan tuduhan penganiayaan ringan. Dia menyatakan tidak membantah dan menghabiskan beberapa minggu di penjara menurut catatan pengadilan Kabupaten Pinellas. Sekarang kita akan menuju ke Marathon, Florida di daerah Keys. Polisi menerima telepon dari seorang pria yang mengatakan pacarnya telah melemparkan pisau ke arahnya yang ternyata menusuk wajahnya. Ketika Daniel Banks menyadari korban telah menelpon 911, dia melarikan diri dengan mobil menurut laporan penangkapan. Sementara seorang deputi dialihkan untuk melacak Daniel, petugas lainnya menuju lokasi kejadian. Ya, itu pisau kecil, tentu saja, malam hari. Atau bukan seperti pisau bergerigi, hanya pisau biasa. Aku tidak bisa dengar. Kamu, hei, itu gila. Dia nggak seperti itu. Itu, hai bos, bisa saya bantu? Itu sebuah, hey. Pastor, sebentar saja. Boleh saya tahu namamu? Ya, tidak masalah. Saya suka yang ini. Saya tahu, dia yang memegang dompet saya. Saya masuk untuk mengambil dompet saya. Itu yang dia katakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Marvin. Hey, siapa namamu? Halo, namaku John. Iya, aku pergi untuk mengambil dompetku, terus aku punya uang. Tunggu, aku tadi mau pergi. Ada apa, Tom? Apa? Jadi, apa yang diduga memicu situasi kacau ini? Korban mengatakan kepada polisi bahwa Daniel mengetahui dia mengirim $5 secara digital kepada seorang teman perempuan dan mengklaim itu memicu pertengkaran besar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu mau memberitahuku apa yang terjadi? Maksudku antara kalian berdua. Aku sendiri bahkan tidak tahu, bro. Sepertinya aku rasa dia sempat memeriksa ponselku beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini? Atau hari ini, atau entahlah. Dia memeriksa ponselku. Dia lihat aku mengirim $5 ke teman. Kau tahu, seorang cewek. Kamu mengirim $5 ke teman? Iya, buat rokok. Dan aku kasih 6 karena aku selalu posting kalau aku bantu orang. Aku punya beberapa teman dan mereka juga kirim uang balik kalau kita saling bantu. Tapi aku kirim dia $5 dan dia datang ke aku, dia bilang, lihat nih, dan dia tunjukin screenshot di HP-nya. Aku langsung, gimana caranya? Kok kamu punya itu di HP-mu? Dan aku bilang, itu temanku. Tapi dia malah bilang, kamu selingkuhin aku, kamu mucikari, dan segala macam. Aku bilang, aku bukan mucikari, aku kerja di Home Depot. Aku pulang ke kamu tiap malam, kayak semuanya biasa aja, kita cuma minum hari ini, ya kan? Lalu dia tiba-tiba marah, terus dia kayak mukul aku di sini, mukul aku di sini. Lalu, Kasia, hai. Merobek seluruh bajuku, aku melepas bajuku. Terus gimana dia mukul kamu? Kayak apa? Pakai sesuatu atau pakai tangan kosong? Iya, tapi di akhir dia kayak ambil pisau dan melemparkannya. Tepat dan itu wajahmu. mengenai wajahku. Dan saat itulah aku tidak akan memanggil polisi sama sekali. Ketika dia memukulku, pokoknya semua itu. Aku sebenarnya hanya akan naik skuterku. Aku akan pergi ke rumah saudara-saudaraku dan berkata, kau tahu, karena dia belum pernah memukulku sebelumnya, sama sekali. Dia nggak pernah bersikap kasar sebelumnya. Tapi dia bilang padaku saat kami bertengkar tentang aku mengirim $5 ke cewek ini yang tinggal di negara bagian yang berbeda. Rokok. Dia merokok, teman saya untuk apapun. Bertahun-tahun sebelumnya hanya seorang teman. Dia adalah segalanya yang dia. Dia sedang membicarakan tentang masa lalunya atau sesuatu seperti itu. Saya sudah pernah mengalami ini sebelumnya dan saya bilang, yo, itu memang, ya, saya tidak ada di sana. Saya bahkan tidak. Saya bahkan tidak tahu seberapa baik saya. Siap, tolong dia kembali ke posisi 1. Di situ. Bolehkah saya menyaksikannya? Kau tahu? Tidak. Kamera kami sedang tidak terhubung sekarang. Lihat-lihat sekitar. Iya, cuma punya urusan dengan dia. Di mana pisaunya? di dalam rumah, aku yakin. Kecuali kalau kamu nggak bisa buka jendelanya, dia jatuh keluar. Seperti apa bentuknya? Itu pisau hijau. Bentuknya seperti pisau filet. Pisau Iya, atau seperti pisau kecil-kecil. Ini bukan seperti pisau steak dengan ujung bergerigi. Ini ujung yang tajam, tahu kan? Lebih ya, seperti ini pisau seperti sepanjang itu. Oke. Lalu kena aku, dan itulah yang membuatku ketakutan. Aku sebenarnya nggak akan menelpon, tapi aku benar-benar yakin. Serius, bro. Seberapa jauh jaraknya saat dia melemparkan itu ke arahmu? Mungkin sekitar 1,5 meter. Dia melemparnya dari atas, dari bawah, atau hanya seperti itu saja? Iya. Sudah berapa lama kalian bersama? 14 bulan. Dan kami tidak pernah punya masalah seperti ini sebelumnya. Kalian sudah bersama selama 14 bulan? Sekitar itu 14 bulan atau 12 bulan. Sebagai pasangan? Ya, kami bertemu 14 bulan yang lalu kami mulai pacaran, lalu mulai intim sekitar 2 bulan setelahnya. Oke. Semuanya baik-baik saja. Kami pernah bertengkar, tapi tidak pernah ada kekerasan fisik. Dia tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Saya juga tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Hari ini dia main tangan ke saya dan saya langsung berpikir ini sudah selesai. Saya bilang saya akan berkemas. Dia bilang kamu harus pergi. Lalu saya pergi. Tapi saya kembali lagi dan bilang saya butuh dompet saya karena dompet saya berisi identitas saya. Di dalamnya ada semua yang saya butuhkan. Dan ya itu. Pokoknya ya dia sudah memukul saya. Dia memukul saya. Lalu saya pergi. Itu pertama kalinya dia pernah main tangan ke saya. Dan saya mau pergi. Lalu saya sadar saya tidak membawa dompet saya. Jadi saya bilang, oke, saya masuk lagi.
Dia bilang, kamu harus keluar dari sini. Dan saya cuma mau ambil dompet saya. Dia bilang, kamu itu mucikari. Dia bilang, saya macam-macam. Saya bilang, bro. Dia minum obat? Tidak. Oke, aku lihat. Kamu punya garis merah di sekitar kerah bajumu. Apakah itu karena dia merobek bajumu? Ya, aku melepas bajuku. Aku sudah ganti baju sebelum kalian datang. Oke, kamu mau Itu membuat berlumuran pernyataan darah. tertulis? Apakah kamu ingin membuat pernyataan tertulis? Tidak juga, maksudku ya... Saya cuma ingin memasangnya. Saya punya plester. Saya ingin pergi bekerja. Saya mau barang-barang saya nanti. Saya bahkan tidak tahu, bro. Saya tahu ini terdengar gila. Apa yang terjadi dengan pergelangan tanganmu? Di sisi yang lain. Atau ini darah yang menetes. Dari aku, itu menetes. Banyak dari yang lain. Itulah jenisnya. Itu menakutiku ketika dia mengambil pisau atau apalah itu. Rasanya seperti itu bisa saja mengenai bagian belakang dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu malah mengenai bagian depan. Dan kemudian aku sadar, aku bisa merasakan betapa dekatnya itu dengan mataku. Dia bisa saja membuatku kehilangan satu mata. Kamu harus berdiri di depan. Kalau kamu mau menulis satu, tulislah satu. Kalau kamu tidak mau menulis, cukup tulis saja kalau kamu tidak mau menulis. Ya, tentu. Lagi. Berikan aku bajuku. Aku rasa itu sudah cukup, kan? Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak ingin dia mendapat masalah. Tapi kurasa aku cuma ingin mengambil barang-barangku. Ya, aku ingin bisa mengambil barang-barangku. Tetap rapi dan pergi. Itu saja yang aku pedulikan. Aku cuma mau ambil barang-barangku dan pergi. Pekerjaan bebas. Dan merasa hidup. Aku cuma berpikir, maksudku, aku sama sekali tidak merasa seperti korban, kau tahu. Tapi aku lebih memilih untuk mengambil barang-barangku, pergi dan biarkan dia menjalani hidupnya, dan aku menjalani hidupku. Itu Ya, hal aku utamanya. ingin. Setidaknya lihat pisaunya di lantai, supaya kita bisa mengambilnya, dan dengan begitu pisaunya tidak dilempar ke siapapun. Dia Dan tidak sebuah akan memberitahu fitur. lagi. Dia tidak akan melemparkannya. Gue nggak akan di sini untuk, tapi dia nggak kayak gitu, bro. Dia nggak Gua ada di seperti sana. itu. Untuk gue, sekali aja, oke? Kita nggak usah kasih pernyataan. Jadi ini semua nanti bakal jadi nama lo, nama tengah, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Dan semua itu terjadi di mana? Kayak di area dapur. Iya. Area dapur. Hari ini, Hari 11 ini itu keren tanggal banget. 13. Iya, aku masih kerja shift ketiga ya. Sudah menjadi tim selama waktu yang lama. 2025. Tanggal lahir. Apakah kalian berdua juga ikut itu atau properti? Tidak, itu sebabnya Atas nama aku siapa akan di situ? pergi saja. Aku tidak ingin dia kehilangan tempatnya. Itu tempatnya? Ya, aku benar-benar tidak ingin dia kehilangan tempatnya. Jadi, aku hanya ingin seperti, aku tidak akan benar-benar melakukannya. Aku hanya akan tidak memberikan pernyataan apapun. Para polisi Monroe County membiarkan dia mengumpulkan barang-barangnya dari dalam rumah trailer dan saudaranya datang menjemputnya. Sementara itu, Daniel ditemukan dan ditahan. Halo, Ya, boleh aku mengambil foto keponakanmu? kenapa? Cuman mau ambil foto kalian, maksudnya kalian berdua, tahu kan? Itu dari mobilmu, tahu kan? Tidak apa-apa, aku tidak akan bilang seperti jelas. Kamu bisa tahu kapan itu bekas dari mobil atau apapun, kamu tinggal ambil foto. Aku akan ambil foto tanganmu, dan aku akan memasangkan borgol ini padamu. Kamu nggak keberatan? Kurasa kamu bisa keluar kalau mau. Aku hanya memeriksa keponakanmu. Tidak, ini agak tebal, jadi gaunnya tidak bisa turun. Di luar kamera. Wajah. Boleh kalau saya ke ini. Sisi ini. Baiklah, berbaliklah. Pastikan siku Anda. Letakkan tangan Anda.
Para deputi mendapatkan surat perintah untuk kembali dan menggeledah trailer guna menemukan pisau tersebut. Surat perintah penggeledahan dari kantor serif. Kantor sheriff, ulangi lagi, kantor sheriff. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu apakah itu di sini atau di sana. Melangkah sedikit ke kanan, melangkah sedikit ke kanan. Delta 65. 1 kode 5. Oke. Harmon 73. 73. Selalu di samping, agak ke belakang. Ayo kita lakukan aksi pecahannya. Dengan ini, dengan perisainya. Sekarang aku dorong ke kiri. Pencarian ini adalah contoh yang baik dari prosedur yang benar untuk seorang trainee. Jadi intinya, yang baru saja kita lakukan, benar. Kita melakukan penyisiran pengamanan di bangunan itu, supaya kita bisa memastikan bahwa saat kita melakukan pencarian, lingkungannya aman. Seperti memastikan lokasi aman. Benar. Kami punya wewenang untuk masuk ke properti ini, karena surat perintah penggeledahan yang baru saja kami dapatkan. Benar. Untuk mencari ini, pisau yang hilang ini. Kamu masuk dulu, pastikan aman kan? Kita mencari orang, bukan barang. Kita keluar lagi, baca surat perintah penggeledahan. Jika ada seseorang di sini atau tidak, jika ada seseorang di sini, kami juga akan membacakan hak Miranda kepada mereka, agar mereka memahami hak-hak mereka sebelum berbicara, benar? Mereka tidak harus berbicara, tapi mereka akan dibacakan hak Miranda mereka segera setelah mereka tiba di sini. Jika seseorang meninggalkan properti ini, saat kami akan melaksanakan penggeledahan, kami bisa menghentikan mereka. Jika mereka datang ke properti ini, kami juga bisa menahan mereka, benar? Jadi, baik yang datang maupun yang pergi dari properti ini bisa ditahan saat pelaksanaan surat perintah penggeledahan. Jadi sekarang yang akan dia lakukan adalah mendokumentasikan, merekam video kondisi tempat tinggal ini. Benar? Bagaimana kondisinya saat ini, dalam keadaan aslinya, sebelum dilakukan penggeledahan apapun. Dan setelah itu, kita akan lanjutkan memeriksa semuanya. Kita menemukan pisau itu, yang memang satu-satunya benda yang kita cari. Kita memfotonya sebelum mengambilnya. Deputy Rivera menemukan pisau itu di kamar tidur 1. Tergeletak di lantai. Ini akan direkam di video BWC saat ini. Deputy Rivera menemukan pisau dengan gagang hijau di kamar tidur nomor 1. Itu sedang diambil dan dikumpulkan sebagai barang bukti dan diberi label. Daniel ditangkap dan kantor syarif merekomendasikan dakwaan atas penganiayaan berat. Namun menurut catatan pengadilan, korban yang diduga menolak untuk menuntut, jadi jaksa membatalkan kasusnya. Perselisihan dalam rumah tangga terkadang bisa meningkat. Maksud saya, polisi memang perlu terlibat. Kami sering melihatnya dalam kasus hak asuh anak. Tapi ketika pertengkaran antara orang tua berujung pada kebohongan kepada penegak hukum, konsekuensinya bisa meningkat dengan sangat cepat. Itulah yang tampaknya terjadi di Melbourne, Florida. Apa yang kabarnya merupakan perebutan hak asuh yang sedang berlangsung, berujung pada panggilan 911 dari seorang wanita bernama Melissa Yanun. Jadi, mantan saya sekarang, saya baru saja menelpon. Saya pikir dia seperti melecehkan putri saya secara seksual. Baik, tidak ada tekanan untuk melawan mereka. 2090. Baik. Dan siapa namamu? Baik, dan apa yang membuatmu berpikir bahwa dia melecehkan putrimu secara seksual? Saya melihatnya sendiri lewat kamera video. Saya menelponnya lewat FaceTime, dan dia telanjang di tempat tidur, memegang alat kelaminnya ke arah putri saya di tempat tidur. Putri saya baru berusia 8 bulan. Saya juga sudah tahu dia punya hubungan incest dengan saudara perempuannya. Saya sudah tahu dia tinggal bersama saudara perempuannya, karena saya mengetahui bahwa mereka begitu... Kamu tahu, saya mengusirnya karena saya mengetahui dia punya hubungan seksual dengan saudara perempuannya. Jadi sekarang dia tinggal bersama saudara perempuannya, karena dia tidak punya tempat lain untuk tinggal. Jadi saya menelpon dia pagi ini bersama anak laki-laki saya. Dan saya bilang, ada apa ini? Karena saya bilang, kenapa kamu begitu? Lalu dia menjatuhkan teleponnya. Dan saya bilang, saya benar-benar hancur, saya sangat terpukul, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. benar, Melissa mengatakan mantannya bersikap tidak pantas secara seksual terhadap putri bayi mereka. Melissa setuju untuk bertemu petugas di tempat parkir toko untuk membuat laporan. Dan ternyata para petugas tahu jauh lebih banyak daripada yang Melissa kira. Apa kabar hari ini? Lumayan, kamu bagaimana? Ada apa? Jadi, Paul, kami baru saja mengalami pertarungan yang sulit. Aku hanya ingin berhati-hati saat memberitahumu apa yang terjadi hari ini. Ya, Bu.
Jadi, hari ini mantan saya terus bilang, kamu tahu, saya sudah berhenti menelpon dia. Karena setiap kali saya menelpon, dia selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk meremehkan cara saya mengasuh anak. Menelpon polisi setiap hari, layanan perlindungan anak setiap hari, seperti kasus kedua. Dan semua orang bilang, kami tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, pokoknya, jadi pagi ini saya menelpon dia, saya melihat sesuatu. Hai. Tidak apa-apa. Santai saja. Begitu, aku melihat istrinya melukis. Soalnya begini, aku ingin FaceTime. Dia ingin FaceTime dengan putraku. Dan sepertinya dia sudah terbiasa kami menelpon lebih malam. Karena biasanya aku tidur larut. Tapi aku punya urusan lain. Jadi aku bangun sedikit lebih awal, lalu kami menelpon. Dan sepertinya aku membuat dia kaget. Lalu dia memegang ponselnya. Dan aku bilang, ada apa? Aku tanya. Di mana bayinya? Kenapa? Di mana popoknya? Lalu dia menjatuhkan ponselnya. Dan aku melihat istrinya sudah di-chat. Lalu, oke. Aku kalah. Jelas aku menutup telepon, lalu aku menelpon, aku menenangkan diri. Dan aku menelpon kembali, dan kemudian adik perempuannya ada di latar belakang yang omong-omong, dia punya hubungan aneh dan seperti incest dengannya. Itulah alasan kenapa kami tidak lagi bersama. Dan sekarang itulah alasan dia tinggal di sana bersamanya. Itu aneh. Jadi aku seharusnya sudah tahu, dan sejujurnya itulah kenapa aku begitu, karena aku melakukan ini, tapi dia menculiknya dari kantor dokter anak. Aku menelpon polisi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Bu. Saya mengerti itu, jadi saya biarkan saja. Lalu pagi ini, saat dia kembali menelpon, adik perempuannya merekam video. Dan saya sedang memakai bra tanpa tali, saya menggendong anak laki-laki saya. Dan dia mencoba mengatakan bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan anak saya karena listrik kami mati. Jadi kami tadi, dia tidur tanpa mengenakan kaos. Dan kami sedang berbicara dengannya lewat telepon. Sekarang adiknya ada di belakang merekam, mencoba menangkapku melakukan sesuatu. Inilah yang benar-benar harus kuhadapi. Dia melakukan sesuatu, lalu menelpon polisi dan mencoba menuduhku. Itu contohnya. Kami baru saja di Walmart tadi karena aku berusaha melakukan hal yang benar dan membelikan putriku stroller karena dia tidak punya uang. Dia hidup dari tunjangan disabilitas. Jadi aku menemuinya di sana dan aku bilang, lihat, hey, aku akan menutupi ini. Ini tertulis Nyonya Guerrero. Jelas, aku tidak mau itu dikaitkan denganku. Aku tidak pernah seperti itu dan aku juga tidak akan pernah, jelas. Jadi dia merasa tersinggung. Aku tidak tahu kenapa, karena seperti yang sudah aku bilang, aku sudah mengusirmu dan aku bukan saudaramu perempuan. Jadi dia melemparkan botol susu formula ke arahku, lalu menelpon polisi dan mengatakan bahwa aku membenturkan kepala putriku. Kami sudah melihat laporan itu. Kami tidak khawatir soal itu. Kami hanya khawatir tentang apa yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi jadi hari ini. apakah dia berbaring di tempat tidur bersamanya tanpa busana saat kalian sedang FaceTime dan semacamnya? Apakah kamu melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak mengenakan pakaian? Aku melihat itu saja yang aku lihat. Aku panik, aku kehilangan kendali, aku mulai menangis histeris. Aku benar-benar panggil polisi dan itu saja. Aku mencoba menelpon dia kembali seperti yang sudah aku bilang untuk mencoba dan mendapatkan. Lalu dia keluar. Aku mencoba untuk bilang oke, mungkin ini hanya salah paham. Tapi lalu aku melihat adik perempuannya di belakang sedang merekamku dengan ponsel. Dan dia bilang, kenapa kamu ada di tempat tidur dengan anakmu tanpa? Apa yang kamu lakukan Apakah dia dengan tidak anakmu? berpakaian pada Tidak saat itu? berpakaian, benar-benar berpakaian, seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah yang harus aku hadapi, karena ini seperti asap. Selama bertahun-tahun dia mencoba membuat. Semua orang berpikir bahwa aku ini monster, seperti yang sudah kamu lihat di Walmart. Tapi itu adalah kamu. Itu tidak benar. Oke, bisakah kamu membantuku sebentar? Bisakah kamu mengangkat tangan kananmu untukku? Bisakah kamu menyebutkan namamu untukku? Melissa, kamu tahu. Dan tanggal lahirmu. Dan apakah kamu bersumpah bahwa semua yang kamu katakan padaku adalah kebenaran dan tidak ada selain kebenaran? Semoga Tuhan menolongmu. Iya Pak, semoga Tuhan menolong saya. Oke, sempurna. Baiklah, jadi Nona Melissa, saya ingin memberitahu Anda bahwa kami sudah pergi ke sana dan memeriksa anak Anda, oke? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda akui sekarang? Tidak yakin maksudnya apa. Oke. Jadi kami pergi ke sana dan kami berbicara dengannya selama panggilan video itu berlangsung. Sepanjang waktu, FaceTime-nya direkam. Ini sebelum dia... Tunggu sebentar, aku sedang bicara, oke? Itu direkam sepanjang waktu. Dan kami lihat sepanjang waktu dia memegang putrimu. Tolong jangan tangkap. Saya... Tolong, Kemari, tolong jangan tangkap saya. Tolong. Jangan lakukan ini. Berhenti, anakmu ada di dalam mobil. Jangan lakukan ini. Berhenti. Cukup sudah. Bolehkah Alfa aku 25 mati? Mio. Berbalik dan menghadap ke mobil sekarang. Kami akan menahan seorang wanita karena laporan palsu dan Berbalik melawan dan petugas. menghadap ke mobil. Berbalik dan menghadap ke kendaraan. Aku sudah muak. Ya, Bu. Silakan mulai dengan dia. Hei, kawan. Kamu baik-baik saja? Hai, ada apa? Iya, baik-baik saja, oke? Aku punya pertanyaan untukmu.
bagaimana kabarmu hari ini? Oke, silakan menghadap ke depan sebentar, oke? Bagus. Apakah Anda punya kartu ganja medis? Ya Tuhan. Cepat ambil kantong supaya tidak terbang. Tetap seperti itu, jangan bergerak, mengerti? Ya Pak. Bisakah Anda segera ke sini untuk menjemput putra Anda? Tolong. Oke, kami ada di tempat parkir Walgreens di sisi paling jauh, hampir di dekat Paradise Boulevard di sisi sana. Terima kasih. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan. Setiap orang punya pilihan. Aku melakukan hal yang salah. Itu salahku. Ya, Maaf. tidak. Aku tahu aku akan ditangkap. Aku butuh pengacara. Bisakah aku minta pengacara? Bisakah aku minta pengacara? Aku butuh pengacara. Pengacara. Tolong, bisakah aku mendapatkan pengacara? Silakan masuk ke sana. Pengacara. Tidak apa-apa. Jadi saya akan memastikan semuanya dulu dengan cepat, lalu kita lanjut dari sana. Oke. Benturan kepala dengan bagian tempat kamu terkena benturan. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, Anda harus memahami hak-hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara untuk meminta nasihat sebelum kami mengajukan pertanyaan, atau didampingi pengacara selama proses pemeriksaan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk Anda sebelum pemeriksaan jika Anda menginginkannya. Jika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan sekarang tanpa kehadiran pengacara, Anda tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja. Anda juga memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja sampai Anda berbicara dengan pengacara. Apakah Anda mengerti hak-hak yang sudah saya jelaskan kepada Anda? Dan dengan mempertimbangkan hak-hak ini, apakah Anda ingin berbicara dengan kami? Ya, Bu. Ya, silakan saja dan periksa. Anaknya, ayah sedang dalam perjalanan, tetap siaga. Sampai ayahnya tiba. Jadi, aku jelas akan memberitahumu apa yang sedang terjadi, oke? Mengambil sumpahnya untuk pernyataannya, dan hal-hal seperti itu. Lalu kami menegurnya karena dia tidak jujur kepada kami. Pada saat itu, dia mencoba melarikan diri dari kami. Jadi kami harus menangkapnya secara fisik. Dia melakukan apa? Dia mencoba lari dari kami, jadi kami harus menangkapnya dan sebagainya. Dia ada di dalam mobil, berbalik dan bertanya padanya apa yang terjadi. Jelas, kami harus melakukannya. Harus melakukan apa yang kami lakukan. Jadi, itulah yang terjadi, oke? Tidak apa-apa, kawan. Kamu baik-baik saja? Kamu mengambil semuanya dan segalanya, oke? Apakah kamu punya pertanyaan untuk kami? Saya tidak punya apa-apa, tapi terima kasih. Meskipun itu mungkin terdengar menjijikan. Apakah kita punya stiker atau semacamnya? Saya bisa membimbing dia ke jalan yang benar sekarang. Oke. Kamu mau speaker, bro? Oke, kita akan lihat apakah kita punya stiker atau sesuatu untukmu. Oke, tos dulu. Kamu baik-baik saja. Anak kuat. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku tahu ini akan kacau. Tapi semuanya akan kembali normal. Dan begitu juga untukmu. Jika perlu, kamu tahu, apapun yang perlu kamu lakukan di pihakmu terkait anak-anak sesuai perjanjian hak asuh. Coba hubungi pengacaramu dan lihat apa langkah selanjutnya untukmu. Ya, aku bahkan belum punya pengacara, tapi aku ada mediasi hari Senin. Saat mantan Melissa memasukkan anak mereka ke dalam mobilnya, Melissa berteriak memanggilnya dari kursi belakang mobil patroli. Aku mencintaimu. Maafkan aku soal ini, sayang. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku melakukan hal yang salah, sayang. Aku melakukan hal yang salah. Dan aku minta maaf. Aku mencintaimu, sayang. Aku hanya berusaha melindungimu. Aku mencintaimu. Aku tahu Satu kamu hanya petak di melakukan sana, pekerjaanmu. tolong. Aku tahu kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Oke. Aku tahu itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Aku tahu. Dan Pak, aku tidak Pak. bilang kamu orang jahat. Saya mengerti itu, Pak. Saya tahu. Oke. Saya terima konsekuensi dari tindakan saya, pasti. Saya benar-benar menerimanya. Saya tahu kamu hanya menjalankan tugasmu. Saya mengerti. Dan sejujurnya, aku juga hanya mencoba melakukan tugasku, tapi aku melakukannya dengan cara yang salah. Dan kurasa beginilah aku harus menghadapi konsekuensinya. Ya, beginilah adanya. Jadi aku selalu memberi semua orang kesempatan yang sama untuk menceritakan yang sebenarnya kepadaku. Dan itu salahku. Aku berbohong di bawah sumpah. Dan itu akan kulakukan. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku tadi sedang bercerita pada putraku tentang integritas.
Dan itu aku munafik. Aku mengerti. Jadi aku minta maaf. Kita harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dan hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang itu berarti menunjukkan kepada mereka cara yang benar untuk melakukan sesuatu, bukan cara yang salah, oke? Karena sekarang, sayangnya, putramu harus melihatmu ditahan. Dan kami sebenarnya mencoba melakukan semuanya dengan cara yang berbeda, sampai kamu mulai mencoba melarikan diri dari kami, oke? Jadi tidak... Aku mengerti. Tapi sebenarnya... Aku memang seharusnya paham. Sekarang semuanya jelas bagiku. Seharusnya aku tidak melakukannya. Tapi aku sudah menelpon petugas yang ingin bertemu denganmu. Aku sudah menelponnya dan berbicara dengannya, memberitahunya apa yang sedang terjadi. Oke? Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang mereka sama sekali. Mereka sebenarnya datang hanya untuk memeriksa karena situasinya, oke? Menurut Melissa, dia tidak punya pilihan selain diduga membuat laporan palsu tentang pelanggaran seksual. Ya, sepertinya keinginannya terkabul. Dia sudah lama sekali ingin sekali membuatku ditangkap. Entah sudah berapa lama jadi. Baiklah. Yang lucu adalah, ini memang salahku sendiri. Ayo kita buat plot twist, tapi terserah. Mungkin dia akan tenang sekarang karena akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin dia akan membiarkannya saja. Aku tidak tahu. Mungkin tidak. Siapa yang tahu? Ini gila. Dia menelpon polisi untuk melaporkanku hari demi hari tanpa henti. Begitu aku melakukannya untuk pertama kali, aku langsung ditangkap. Menurutku itu menarik. Sangat menarik. Dunia ini gila. Melissa ditangkap dan didakwa dengan membuat laporan palsu tentang kekerasan terhadap anak, kepemilikan kurang dari 20 gram ganja, dan melawan petugas tanpa kekerasan. Dia menyatakan tidak membantah atas tuduhan laporan palsu dan dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan dengan pengawasan. Kamu mungkin pernah melihat relawan bala keselamatan membunyikan lonceng di luar toko-toko selama musim Natal untuk mengumpulkan sumbangan lewat ember merah klasik mereka. Namun menurut laporan, para deputi di Martin County menemukan bahwa mereka harus merusak liburan seorang relawan tahun lalu. Dia akan menghabiskan Natal di penjara. Itu karena si pembunyi lonceng tersebut diduga menggunakan tripod penyangga ember sebagai senjata, mengancam akan menusuk manajer Publix di luar toko. Pak, Anda mau kemana? Ya. Kamu mau kemana? Dia pergi ke sisi jalan ini, ke arah utara di Cannon. Di Cannon, ya? Dia memakai topi baseball, ransel, biru, jeans biru dengan warna kaos biru, mungkin berusia 60-an, berambut abu-abu. Dia sudah membunyikan bel kami sepanjang bulan ini. Tidak ada masalah, saya pikir dia mabuk atau semacamnya. Dia masuk antrean untuk lotre lalu mulai berteriak dan ribut di toko. Oke. Dan saya datang untuk memberitahunya bahwa dia harus pergi. Dan dia melipat tiang penyangga ember itu dan dia benar. Ya, apakah Anda ingin menuntut? Ya. Oke, biar aku coba cari Bia dulu. Oke. Ya, dia tadi berjalan ke arah utara di sisi jalan ini. Oke, dan dia biasanya ada di sini setiap hari? Dia sudah ada di sini setiap hari selama sebulan terakhir. Oke, baiklah. Tidak ada masalah sampai hari ini. Baiklah. Terima kasih, bro. Ya. Deputi Sheriff berkeliling di sekitar area untuk mencari siapapun yang sesuai dengan ciri-ciri tersangka, tapi dia tidak berhasil menemukan apapun. Salah satu orang bilang kalau dia juga bekerja di toko minuman keras ini, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sedang bertugas untuk bala keselamatan. Oke. Ini sama seperti masalah dengan Steve di rute 32651 menuju gudang senjata pelabuhan. Kamu punya kamera mungkin? Ya. Boleh aku minta satu? Boleh aku minta satu salinannya? Ya, aku bisa mencetaknya untukmu. Ya, aku tadi di sini. Saat panggilan itu keluar, aku tidak tahu. Dia tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang akhirnya dia lakukan. Tapi dia pergi, seperti yang sudah aku bilang, dia pergi. Dia mengikuti trotoar ini dan mulai berjalan ke arah utara di sisi jalan Oke. Bisakah kamu memperlihatkan rekaman yang mungkin menunjukkan wajahnya? Atau kejadian? Secara umum. Atau apapun yang bisa kamu dapatkan di sini. Oke. Iya, apapun yang kamu punya. Selalu ada saja kejadian. Itu tadi baru saja di sini. Untuk? Iya. Iya. Saya mau yang ini. Tidak pernah ada saat yang membosankan. Terima kasih, Pak. Jadi intinya, dia datang untuk membeli kupon gosok. Dia sudah di sini seharian. Salah satu staf saya bilang mereka melihat dia keluar masuk toko minuman keras membeli minuman. Mereka memanggil saya ke depan karena katanya dia sedang antre untuk lotre. Dia berteriak-teriak pada para kasir, bilang mereka terlalu lama. Saya minta dia untuk tenang. Dia bilang, kamu langsung mulai berteriak dan marah-marah. Saya datang ke sini, saya bilang ke dia, dengar, kalau kamu mulai berteriak, marah-marah, dan mengumpat, kamu harus keluar dari toko, bro. Ya,
Dia keluar ke depan, tetapi Tati mulai membereskan barang-barang bala keselamatannya. Dan saya bilang ke dia, kamu harus pergi. Kamu tidak akan menyelesaikan shiftmu. Apapun yang sedang kamu lakukan, kamu harus beres-beres dan pergi. Dia melipat yang merah itu. Iya. Dan dia seperti mencoba menusuk saya dengan itu. Gadis yang ada di sini melihat semuanya. Dan aku berhasil mengambilnya dari tangannya, lalu dia kabur. Jadi itu masih di sini? Iya, aku masih punya mangkuknya dan semuanya. Aku masih punya ember uangnya yang sepertinya benar-benar kosong. Mungkin dia sudah mengosongkannya. Ya, mungkin dia menggunakannya untuk minum. 174. Apakah ada barang-barang pribadi miliknya di dalam sana? Ada botol minuman Arizona yang kosong. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ada zat Jadi apapun. memang seperti itu. Nomor untuk insiden ini. Oke. Saya akan masuk ke sana dan mengambil rekamannya. Deputi Sheriff bertemu dengan manajer toko untuk melihat rekaman keamanan yang menunjukkan tersangka bersikap agresif di konter tiket lotre. Sayangnya, pertengkaran di luar terjadi tepat di luar jangkauan kamera. Namun, Deputi Sheriff meminta korban dan saksi menuliskan pernyataan. Jadi oke. Ya, sepertinya dia orang lokal. Jadi mungkin aku akan menemukannya malam ini. Jam berapa kalian tutup? 10, oke. Jadi, kemungkinan besar dakwaan yang akan saya ajukan adalah penyerangan berat. Di mana barang-barangnya? Ini adalah semua yang saya temukan darinya. Oke. Saya belum membukanya atau memeriksanya. Uangnya, ember di dalam sini seharusnya Itu tempat benda uangnya. itu terasa ringan. Aku tidak mencium bau itu atau apapun. Ide Tapi ini bukanlah semua yang aku ingat. Lihat, ini seharusnya. Di sana itu penuh di setiap keluar dari situ. Dia melihat mereka, dia mengeluarkan sesuatu uang dari sakunya. Kamu benar-benar harus. uang kertas di sini. Jadi, dan dia sudah di luar sana sepanjang Oh hari. iya, aku baru saja bicara sebelumnya. Ibu di sebelah tadi bilang, tapi tidak ada barang pribadi di sana kan? Tidak. Tidak ada apa-apa. Begitu. Mungkin dia punya nomor identitas atau semacamnya. Dia pasti akan kembali untuk mengambil barang-barangnya. Aku tahu itu. Ups, maaf. Hey, kamu dapat 1 poin. Itu namanya. Hey Steven, namanya Steve. Baiklah, jadi ketika kamu bilang dia mencoba menusukmu, apa yang dia gunakan? Benda yang menggantung ember itu? Ya, yang merah itu. Tripod itu Ya. penuh, dilipat dan diarahkan ke bawah tepat ke arah saya dan mencoba mendorongnya ke saya seperti itu. Tersangka diidentifikasi sebagai Stephen Pavlik. Ketika seorang sersan tiba di Publix, wakil sheriff memberitahu dia apa yang sedang terjadi dan bahwa dia cukup yakin tahu di mana menemukan Stephen. Baiklah. Ya, bagaimana kabarmu? Ya. Apakah ada videonya? Tidak, tapi saya tahu siapa orangnya. Jadi, saya akan menangkapnya. Penyerangan dengan pemberatan. Lalu aku akan memecahkan sinyalnya. 3 yang terjadi di sini. Karena aku punya waktu sebagian. Jadi, aku akan sibuk sebentar. Aku tidak mendengar sinyal 3. Sinyal 3 ini keluar saat shift siang dan aku langsung mengambilnya saat masuk karena mereka hampir pergi. Jadi seorang pria di sini bekerja untuk bala keselamatan. Saya datang ke depan untuk membeli. Saya tidak yakin. Banyak tiket akan. Dengan kemungkinan besar uang dari ember itu. Membuat Ya, dan dia sudah pergi ke toko minuman keras di sana sepanjang malam. Dan juga menghabiskan uang. Dan embernya kosong. Jadi dia datang ke sini untuk membelinya. Membuat keributan. Karena dia memang disuruh begitu. Mereka memanggil manajer. Seperti ini. Orang-orang itu Dengan cara membuat keduanya. keributan. Dia mengambil. Telah digunakan untuk memegang ember. Dan menusukkannya ke arahnya. Yaitu senjata mematikan. Lalu rekamannya diputar. Aku ada di sini. Tapi aku tidak melihatnya. Dia tinggal di Canon. Jadi dia meninggalkan barang-barangnya dan ada label namanya di situ. tindak lanjuti sedikit lagi. Jadi, aku mulai membaca. Apakah kamu pernah berurusan dengan mereka sebelumnya? Tidak. Tapi kami sudah menanganinya di instansi. Apakah Jadi, dia pernah apakah menjadi saudara korban keselamatan kekerasan tidak bisa dalam hal menggunakan apapun? arah? Mereka Montana, begitu, 28. tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita akan membuktikannya? Iya. Kecuali dia Iya, mengaku telah mengambil uang dari uang itu. Kotak. Kita lihat saja. Dia sangat baik padaku saat aku masuk. Karena aku masuk dengan 13. Seorang wanita untuk 13 juga bekerja di sini. Dia bilang, selamat Natal padaku, semoga liburanmu menyenangkan. Dan seterusnya. Dan kemudian panggilan ini masuk tepat setelah aku pergi. Kayak, hey, kamu ikut denganku? Aku punya borgol untukmu. Dari 0 ke 100 begitu cepat. Seperti dia tadi baik-baik saja, dia bilang dia baik-baik saja. Dia sudah di luar sana sejak hari Thanksgiving. Tidak ada masalah, aku bilang. Barang di pagi hari, aku bilang vitamin saat aku pergi. Tidak ada masalah. Dan hari ini aku datang ke depan, mereka memanggilku lewat pengeras suara. Dan dia di depan berteriak pada pelanggan. Kamu dasar brengsek, sialan. Aku tidak peduli kalau kamu CEO Publix. Ternyata dia mengancam orang-orang. Orang-orang yang dulu dia kenal, yang pernah bekerja di sini, tapi sekarang sudah tidak lagi. Mereka masih bekerja untuk Publix, tapi tidak di lokasi ini. Dan dia pasti bekerja di balap keselamatan.
Ya. Mereka yang mengantarkan. Jadi ternyata dia bekerja. Dia bekerja untuk pemasok minuman keras. Dia dulu bekerja di toko minuman keras di sana. Bahwa dia akan keluar. Jadi aku pergi ke sana duluan. Dan manajernya bilang, ya aku tahu Steve. Dia bilang, kamu punya beberapa botol buatku? Dia bilang, ya aku akan ke sana dalam 1 jam. Iya. Dia akan membuatku dipecat pada akhir malam. Hanya untuk berjaga-jaga kalau kalian tahu. Kecuali kalau dia melakukan itu supaya mendapat waktu lebih lama di penjara. Benar, aku tidak memikirkan itu. Mungkin saja begitu. Semuanya. Saya akan mengurusnya. Begitu. Tidak, saya juga begitu. Ada video dia berteriak pada mereka di kasir di sini, tapi yang sebenarnya menakutkan untuk membuat sesuatu yang menyenangkan. Dan menangkapnya, karena kemampuan yang meningkat dengan kamera, tidak. Jangan meremehkan pria muda itu. Ya, baiklah semua. Baiklah kalau begitu. Langsung dari awal. Halo, sudah beberapa waktu, beberapa deputi menuju ke kompleks rumah mobil setempat untuk mencari Stephen. Sampai jumpa nanti. Stephen akhirnya keluar, tapi sekarang dia membawa pisau. Stephen 5, 03. Saya akan mundur sedikit. Apakah dia ada di sana? 20 baik. Si penyihir, aku akan jadi pengacara, bro. Hey, Answer Sheriff. awas, kamu bawa pisau. Hati-hati. Ya, aku lihat dia. Steven? Steven? Mundur. Steven, kamu mundur. Dan tidak di tempat lain. Polisi. Aku tahu ini tempat. Tapi apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Apa kamu, Steven? Apa kamu, Steven? Mungkin. Oke, berbalik. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Kamu tidak akan membawa aku keluar dari sini. Berbalik. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Pak, beritahu saya kenapa Anda ada di sini. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Berarti kamu akan menjatuhkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nice. Berapa umurmu? Berhenti melawan atau kamu akan diserah, anjing. Keluargamu lebih besar darimu. Hati-hati. Apa yang sudah aku lakukan? Baiklah, Steve. Ayo kita keluar dari sini. Hiburan. Kenapa? Mari kita santai saja soal dan ini, kita sudah bro. santai soal itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sedang ditangkap sekarang. Kenapa? Karena penyerangan berat. Apa yang sudah saya lakukan? Lewat sini. Itu yang membutuhkan. Saluran 1 adalah 10, 98, 10, 33, 20, 28. Wuf, baiklah. Ayo kita lewat sini. Tidak. Steven, tidak. Ini akan berakhir buruk. Teruskan. Oke, kalau kamu bisa membunuhku di jalan, tapi rekan-rekanmu akan membereskanmu. Lebih cepat daripada kamu sempat. Bilang, Bu. Steven Bu, apakah kamu sudah siap untuk bicara dengan saya tentang apa yang terjadi hari ini atau belum? Ya. Oke. Bisakah Anda bersikap ramah kepada kami? Jika Anda bersikap ramah kepada saya, kami dan akan saya membawa Anda ke mobil meragukannya. kami. Baiklah, karena Anda keluar dengan membawa pisau. Oke, mengerti? Saya tidak tahu karena kamu tidak memperkenalkan diri. Kamu tidak melakukannya. Kami sudah melakukannya. Kamu lagi. Kamu tidak pernah memperkenalkan diri. Kamu akan bersikap ramah pada kami. Aku akan bersikap ramah. Kruku sudah dalam perjalanan ke sini. Oke. Tahu nggak? Silahkan bunuh aku. Bawa aku ke rawa-rawa. Kenapa kami harus membunuhmu? Karena itulah yang dilakukan County Motion. Martian. Dan aku lebih besar dari... C. Kamu sangat baik padaku tadi, hari ini. Aku datang ke Publix. Kamu duduk di sana. Kamu bilang selamat berlibur. Ingat Ramadan, Stephen. Saya akan memanggil petugas pemadam kebakaran ke sini. Saya akan memeriksa kamu sebentar saja. Baiklah, sambil menunggu itu, saya akan membacakan hak-hakmu sebentar saja, oke? Kamu berhak untuk tetap diam. Oke, saya ditangkap karena apa? Saya tahu hak Miranda saya. Oke, saya masih harus membacakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kamu ditangkap karena penyerangan berat. Oke, setelah saya membacakan ini, kamu punya kesempatan untuk berbicara dengan saya. Apakah kamu mengerti? Tidak, saya tidak akan melakukannya. Jika Oke, Anda menangkap jadi begitu. saya ingin pengacara. Jadi biarkan saya membuat janji terlebih dahulu. Oke, tidak masalah. Jadi kamu tidak mau bicara denganku? Mungkin. Oke, jadi biar aku bacakan ini untukmu. Tapi jangan coba-coba antek jalanan seperti yang lainnya. Tetap diam. Apapun yang tentu kamu saja, katakan dasar bisa dan brengsek. akan digunakan melawanmu di pengadilan. Itu akan digunakan. Kamu berhak berbicara dengan pengacara Saya tidak dan mampu didampingi pengacara membayar saat pengacara. kamu diinterogasi. Jika Dan kamu tidak saya mampu tidak menyewa bisa, pengacara, ya, mengapa dan kamu ingin milikmu diinterogasi? Dan kamu bisa memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun. Apakah kamu mengerti itu? Sekarang, setelah saya membacakan hak-hakmu, oke? Jika kamu menolak menjawab pertanyaan apapun dan meminta pengacara, saya tidak bisa berbicara denganmu lagi, oke?
Jadi aku tahu itu trik polisi. Jadi ayo saja brengsek. Oke, jadi apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang hak Anda dan hak saya? Apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang apa yang terjadi hari ini di Publix? Hanya jika itu memungkinkan secara teori untuk tidak menangkap saya. Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya harus berbicara dengan Anda terlebih dahulu untuk mengetahui sisi cerita Anda. Apakah Anda mengerti itu? Sebagian. Sebagian, oke. Sebenarnya saya lebih memilih didampingi pengacara. Tapi karena saya santai dan kalian juga tidak ada kerjaan lain karena tidak ada kejahatan di Kabupaten Martian. Oke. Kalian tahu saya dapat nilai C katanya. Atau pengacara aneh atau manajemen di sana mereka tidak suka saya. Dan saya sudah bekerja sebagai pemukul lonceng di sana sepanjang musim ini seperti yang kamu. Tahu kamu keren. Kamu adalah pria terkeren di sana. Oke, jadi ceritakan padaku apa yang terjadi antara kalian berdua dan manajer yang aku temui untuk bicara. Aku mulai kesal karena ada orang brengsek di antrean lotre. Lalu pria ini. Dia itu manajer yang aneh. Dia tidak mau. Mereka juga tidak suka aku sebenarnya. Di masa-masa aku suka minum, hey, aku punya riwayat buruk. Kamu sudah tahu rekam jejakku yang kacau. Iya, aku tahu. Aku sudah mencari tahu sebelum aku datang ke sini. Kamu tahu? Tapi mereka terus mengungkitnya. Apakah kamu pernah mencoba memukulnya? Tidak. Saya mengambil tripod dan tepat saat bersamaan. Jaraknya dari saya ke petugas itu seperti jarak kamu. Begini ceritanya. Ujung tripodnya. Dan dia sudah tahu. Dia bilang saya mengejarnya. Tidak, saya tidak. Saya sedang membereskannya. Tidak. Oke. Aku sedang memindahkannya ke foyer, ke tempat biasa aku meletakkannya setiap malam. Oke. Kau tahu, aku punya penabuh lonceng di sana. Jadi pertanyaanku adalah, di sana. gimana barang-barangmu sekarang? Barang-barangku yang mana? Barang-barang yang biasanya kamu pakai buat kegiatan balak selamatan itu, seperti embernya, tripod yang sama yang kamu maksud itu. Seharusnya ada di foyer. Oke, publik, dia tidak merebutnya darimu saat kamu mencoba memukulnya. Saya tidak mencoba untuk memukulnya. Itu versi dia. Oke. Saya mengambil tripod, sedang memindahkannya, dan itu berjarak 5 kaki dari. Dan tiba-tiba dia berkata, sialan. Dia berkata, pergi dari sini. Jadi aku pergi. Oke. Dan sepedaku, bannya hilang. Aku jalan kaki. 25 menit untuk pulang. Aku paham, kamu tahu, ada rekaman video di seluruh toko itu, di dalam toko juga. Aku tidak peduli soal itu. Jadi aku rekamannya, menyimpan ceritanya. Ya, aku baik-baik saja. Feisty mungkin ada di layanan pelanggan. videonya jelas. Maksudku, kamu tidak bisa. Itu adalah bukti. Apa yang ada di sana, ya itu yang ada. Pengacara saya akan melihat apakah kamu bisa mengidentifikasinya sebagai saya nanti. Jangan bercanda. Ayolah. Saya tidak apa-apa. Saya hanya mengatakan apa adanya. Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya tahu itu kamu? Ya, saya tinggi. Kamu tahu. Dan ya, saya di sana. Tidak. Barang-barang yang kamu punya, ada label namamu di situ. Apa? Iya. Iya, ore. Mereka semua Baiklah, kenal. jadi begitulah aku saya tahu di itu sini selama 20 tahun. Aku kenal semua orang di Publix. Oke. Setengah dari mereka tidak suka padaku. Dan aku terkejut bahwa mereka membiarkanku membunyikan lonceng di sana. Oke. Aku punya rekam jejak buruk saat masih suka minum. Sekarang Jadi, aku berusaha kenapa dia harus untuk berbohong tetap tenang. kepada kami dengan mengatakan bahwa kamu mencoba memukulnya dengan itu? Orang itu memang gak pernah suka sama aku. Dia salah satu manajer Publix yang brengsek. Oke, baiklah. Tapi oke, jadi, tidak. Dan saya tidak akan mengatakan itu tentang mereka semua. Beberapa dari mereka hebat, tapi oke, saya tidak melakukannya. Oke. Kalau saya mau, akan ada mayat. Stephen terus berubah-ubah antara melontarkan ancaman mengerikan dan bersikeras bahwa dia hanya bercanda. Maaf bro, ayo, pasti ada cara untuk mengatasi ini. Jadi itu saja yang penting. Yah, aku belum menyakiti siapapun yang mengancam. Menelpon dari mana? Yah, itu $1.000. Loter dolar. Pemenang tiket juga. Jadi kita tulis itu saat saya masuk. Tidak, tentu saja kamu tidak akan melakukannya. Kamu akan mencairkannya. Bergabunglah bersama kami malam ini. Oke. Aku mau kencing. Aku akan menunggu. Ya, karena kamu bahkan tidak mengizinkanku berjalan ke belakang halaman rumahku sendiri untuk buang air kecil. Kalau begitu, kurasa kamu mengerti. Oke, aku sarkastis. Ya, kalau kamu belum sadar sampai sekarang, ayolah teman-teman. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan di sini. Aku perlu dirawat di rumah sakit. Aku sedang mengalami. Jantung berdebar hebat. Aku sedang terkena stroke. Ya, aku harus dirawat di rumah sakit atau aku akan mati. Hei, aku mengalami masalah besar. Jantungku berdebar-debar. Bagaimana kalau aku sedang bertugas? Jantung mereka berdebar hebat. di sini. Jantungku berdebar. Oke, kalian mau dia diperiksa. Kalian ingin dia selamat kalau kalian membalutnya. Tidak masalah.
sama sekali tidak masalah. Kamu harus jelaskan apa yang kamu lakukan, karena pengacaraku akan mengalahkan dan aku bermain golf. Dengan hakim federal, aku tidak. Pikir itu tidak terlihat seperti itu. Tentu saja mereka begitu. Babi-babi ini, para sheriff ini mengasari aku. Aku sudah setenang mungkin. Mereka tahu aku mudah berdarah. Aku diancam. Kamu tidak memperkenalkan diri. Aku tidak tahu siapa kamu. Sebuah tongkat golf dan pisau dapur. Taruh itu di dadamu, sialan. Aku akan bersamamu. Kamu mau itu. Aku akan pergi. Ambil. Jatuhkan aku. Aku sudah bilang, aku sudah minta maaf. Aku sudah bilang, aku orang yang sarkastis. Kalau kamu nggak bisa bersenang-senang dengan ini. Aku berharap adalah tentara. Pasti. Orang-orang tentara itu pasti benar-benar kemayu. Kemayu banget. Aku sudah bilang, aku sarkastis. Maaf bro, ini adalah sorotanmu di Kabupaten Marsian. Aku tahu itu. Aku sedang mengalaminya. Bro, lu tahu kan Gue ini nggak takut Kabupaten mati. Auckland, kan? Kabupaten Marsian. Martian. Tidak ada huruf A di dalamnya. Oke, juara lomba ejaan. Aku cuma bilang saja, aku berusaha membantumu. Oke, setidaknya ada yang mengerti. Iya, ayo kami sedang berusaha untuk bersenang-senang di sini. Aku belum melakukan apapun kecuali dituduh oleh seseorang bernama Step. Kamu sarkastis ya? Langkahkan kaki kirimu. Bagian mana dari kaki kirimu? Kau melemparku ke sana dengan kepala lebih dulu. Nah, begitu. Masuk ke sana, aku berdarah, ini dia. Temanku, Pergi. rekan kerjaku, sudah tahu siapa rekan-rekanmu. Lebih besar dari Kabupaten Martin. Oh. Kabupaten Martin, aku harus mencari itu di petaku. Tuan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Stephen didakwa dengan penyerangan berat dan melawan petugas tanpa kekerasan menurut catatan pengadilan Kabupaten Martin. Dia menyatakan tidak membantah dan akan dijatuhi hukuman pada akhir bulan ini. Insiden berikutnya membawa kita ke sebuah IHOP di North Miami Beach, di mana terjadi perkelahian besar-besaran. Diduga pertengkaran antara dua keluarga di dua meja menyebabkan perkelahian hebat, dan polisi harus mengurai banyak hal ketika mereka tiba di lokasi kejadian. Dari wanita muda di sana, pelayan wanita yang direkam olehnya, dan dia baru saja meninggalkan pernyataan bahwa kami bukan polisi. Nick memiliki keadilan. Baiklah, Aku sama sekali tidak memukul pukulan itu. Dua dari mereka. Dia menarikku dan mencoba meraih. Apakah kamu sudah dapat informasinya? Kamu mau Kamu mau? Oh, kamu mau kasih aku KTP-mu? menyingkirkan senjata atau apalah? Dia terus bilang kalau dia tidak pernah akan menembak anak-anak, dan aku bilang mereka Aku masih di bilang- bawah umur. Ini dan seperti kembali ke titik awal, oke? Jadi, dan aku baru saja Apa yang datang kamu dari butuhkan? acara wisuda. Ini seharusnya menjadi untuk sesaat. Bisa saya lihat Ya identitas Tuhan, Anda, tolong. Kamu mau Dia aku pergi adalah mencari Tuhan. informasi tentang mereka. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu butuhkan? Kakak, Tunggu sebentar, Bobby yang pegang sekarang. Mari kita lihat. Lihat dan aku apa tidak yang akan seharusnya meninggalkan. dilakukan. Aku tidak akan meninggalkan anak-anakku karena aku tidak menyerang wanita itu. Dan aku juga belum membayar. Meskipun begitu, dan itu sangat Itu sangat tentang pembayaran dan hal-hal seperti itu. Khawatir tentang itu sangat tidak sopan dan menjijikan sekali. Kamu menyerang anak di bawah umur, padahal kamu sendiri punya anak di bawah umur. benar. Kok bisa kamu semenjijikan itu? Aku punya 7 anak, kamu harus tahu. Untuk belajar bagaimana mengendalikan diri sendiri. 100%. Dengan anak-anakmu ya, bahkan jika seseorang mengatakan sesuatu tentang anak-anaknya atau tidak, yang mana sebenarnya tidak ada yang bilang apa-apa. Kami di sana hanya membicarakan tentang kelulusan. Dia tiba-tiba saja bersikap sangat kasar, dan dia terus menatapku saat kami pergi. Ada begitu banyak dari mereka. Aku tahu ada. tahu itu Apakah akan ada jadi seseorang, masalah. berbicara Seharusnya dengan aku sudah mengatakannya Ya, sejak awal. Dia terus menatapku saat aku pergi, dan aku berpikir, kenapa dia menatapku? Lalu aku berpikir, lebih baik aku diam saja. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang dia lakukan? Tapi dia melakukannya tanpa alasan, karena tidak ada yang bicara dengan anaknya. Dan saat dia mencengkeram rambut Christine, aku terus bilang padanya, Berhenti, dia masih di bawah umur. Lalu dia menatapku langsung dan aku bilang padanya, bisakah kamu tolong jangan tarik rambutku saat aku nge-vlog? Dia bilang, kamu yang jadi masalah, kamu yang jadi masalah. Oke? Jadi kenapa kamu menyerangku? Kalau aku yang jadi masalah, kenapa kamu menyerangku? Dan aku akan menghubungi DCF tentang anak-anak kita besok. Aku tidak peduli. Aku tidak tahu. Kupikir itu saja, ya. Wow. Dia akan melihat betapa liarnya ini. Ternyata remaja yang menjadi pusat keributan ini baru berusia 14 tahun. Seorang wanita di meja lain, yang diidentifikasi sebagai Precious Williams, mengklaim bahwa remaja itu dan keluarganya berbicara buruk tentang keempat anak Precious.
Keluarga itu membantahnya, mengatakan kepada polisi bahwa mereka mencoba meredakan situasi, tetapi mengklaim bahwa Precious tiba-tiba menerjang remaja itu dan menarik rambutnya. Menurut laporan penangkapan, remaja itu mengatakan kepada petugas bahwa dia juga menarik rambut Precious, tetapi hanya untuk membuat Precious berhenti memukuli remaja itu. Berikut ini yang dikatakan oleh Precious. Tidak. Satu dalam memahami hak-hak mereka. Itulah cara saya menjelaskannya kepadamu. Atau kamu tidak akan menjawab pertanyaannya tanpa didampingi pengacara. Oke, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi hari ini? Oke, lalu bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Dia membawa handuk. Ayah saya ada di sana. Iya. Suami saya punya kuponnya yang seperti kamu tahu, kamu dapatkan. Tiket saya 51, tapi kupon suami saya 67. Salad gratis. Jadi seharusnya saya ambil semuanya. Jadi anak-anak saya bilang itu menyenangkan. Jadi saya bilang, "Hai, apa kabar?" atau apalah. Dia bilang, "Apa ya?" Saya pikir dia bilang begitu. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Anak laki-laki saya menunjuk salah satu dari mereka, yaitu pria itu. Dan dia bilang ya, saya yang bilang. Saya bilang baiklah atau apalah. Saya bilang ke anak saya, kamu akan tahu itu. Jadi mereka semua berdiri. Suami saya masih berdiri di sini. Jadi dia bilang, ada apa ini? Dia bilang, itu yang di sana atau apalah. Jadi saat saya sedang mendekat, dia mendorong dan saya membalas memukulnya. Dia memukul saya membalas memukulnya. Lalu semua orang berdiri dan mulai melindungi suami saya. Mereka sudah menarik wig saya, memukulnya atau apalah. Semuanya jadi kacau. Saat saya melihat anak laki-laki saya sudah ada di sana. Dia yang tidak ada di tempat kejadian, dia mengambil entah kopi atau sirup, lalu memukul kepala anak laki-laki saya. Jadi setelah semua itu terjadi, kamu mulai berkelahi dengan seluruh kelompok. Berkelahi dengan ibunya, mulai berkelahi dengan 2 gadis lainnya, salah satu gadis atau siapapun mulai berkelahi, saat itulah semuanya dimulai. Itu pun pecah dan begitulah kejadiannya. Oke, saya tanya. Ketika saya baru saja memberitahumu bahwa semua kamera di sini menunjukkan kamu berjalan ke meja-meja itu terlibat dalam adu mulut. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, benarkan. Kamu bilang keduanya terlibat dalam adu mulut. Saya kasih tahu kamu sekarang, jika itu memang terjadi, kamera-kamera ini menunjukkan kamu berjalan mendekati mereka, memulai pertengkaran, lalu memukul atau menarik rambut dari situ. Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu sama sekali tidak melakukan itu. Tidak. Bagaimana itu bisa jadi hal baru bagimu? Jika kamera menunjukkan itu. Tidak, itu bukan berita baru bagiku. Maksudmu itu bukan berita baru, seperti... Apakah itu akan mengejutkanmu? Tidak, aku sudah bilang padamu, kalau dia melakukan ini padaku, dan aku membalasnya. Ya, dia melakukan seperti ini. Dan saat itulah kami mulai mereka bertengkar. berjalan, Dan mereka berjalan dari meja dan berjalan mendekatimu. Tidak, aku baru saja bilang padamu, itu anakku. Lalu aku bertanya kepadanya jadi apa yang terjadi. berjalan mendekat Jadi, dan aku pergi bertanya ke sana. padanya, bertanya seperti, itu anakku. Dia belum cukup umur untuk berakting. Jadi aku bertanya padanya, dan saat itulah semuanya mulai memanas. Oke. Menurutku kamu membuatnya terdengar jauh lebih sopan daripada aslinya. Kita sudah melihat videonya, kita sudah mendengar audionya. Aku tahu apa yang terjadi, dan kamu adalah penyidik utamanya. Jadi aku yang jadi sasarannya, jadi dia sama sekali tidak memukulku. Yang Tapi kulihat hanya tidak, kamu. Pukul dia duluan. jadi dia tidak memukulku, tidak melihat aku mendorong tangannya atau apapun. Jadi kita semua seperti itu. Itu saja yang aku lihat. Laporan penangkapan mengatakan salah satu anak Precious memberitahunya bahwa seseorang di meja lain memanggil mereka dengan kata N. Dia bilang remaja itu mendorongnya dan saat itulah kekacauan mulai terjadi. Tapi bahkan jika kamu mendorong, dia mendorongnya kembali. Kamu tidak bisa mendekati seseorang dan mulai berdiri Kita terlalu memiliki dekat sesuatu di yang depan berfungsi mereka. dengan benar. Apakah kamu melihat contoh yang dia memberikan? Tapi jadi kamu tidak bisa mendekatinya. Mulai berdiri terlalu dekat dengan seseorang. Dan jika mereka melakukan ini, mereka mendorong dan pergi. Ya. Iya. Dan kamu mendekatiku seperti itu, kamu juga bakal kena pukul di wajah. Kamu ngerti maksudku? Jadi coba jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Waktu kamu berjalan ke sana, apa yang terjadi? Aku pikir aku sudah tanya apa yang terjadi. Ya, Kamu aku tanya lihat apa yang terjadi. Lalu apa? Dan dia bilang, yo saya Hei, dan kamu. semacamnya atau apalah. Ini sangat bagus. Oke, maksudmu? Kamu pergi. Kami mulai bertengkar. Jadi kamu baik-baik saja. Jelaskan secara rinci. Jadi dia memanggil anak-anakmu, anak-anak kecil. Lalu apa yang terjadi? Kamu mulai berdebat dan sebagainya. Dan dia bilang, aku punya sebuah lagu, tahu persis. Jadi dia menyuruhmu pergi. Tidak, dia bilang kamu harus pergi, jadi aku akan mundur. Jadi dia yang menyuruhmu pergi. Dan setelah dia menyuruhmu pergi, apa kamu tidak akan lakukannya? Aku tidak. Karena suamiku dan semua orang akan pergi ke gereja. Oke, ayo pergi, kami tidak punya siapa-siapa. Lalu kami mulai bertengkar. Bagaimana kalian mulai Dia bertengkar? melakukan seperti ini. Dan apa yang kamu kurang? Kami mulai bertengkar. Apa yang kamu Itu yang lakukan? aku maksud. Bertengkar, ya. Bagaimana kalian bertengkar? Kami bertengkar seperti ini. Oke, lalu apa yang terjadi? Bertengkar dan mendorong anak-anak. Dan apakah kalian menggigit, mengikut, dan menindih? Tidak. Atau menggigit, Saya tidak mengikut, tahu mengikut dan Tidak, menendang. saya Datang tidak jika mengikut kamu dan memukul menendang. seorang. Berapa Apakah banyak? kamu memukul dia? Atau dari mana kamu mulai? Aku tidak ingat persisnya. Pokoknya, itu terjadi begitu saja. Aku tidak tahu. Ya, itulah yang kulakukan. Maksudku. Maksud? Dan di mana anak-anakmu saat itu? Memang seperti itu. Tidak, sebenarnya aku rasa mereka masih duduk di sana.
Jadi mereka ada di sekitarmu. kurasa begitu, oke? Kamu baru mulai bertarung. Apa kamu sempat berpikir untuk mengajak anak-anak keluar atau mereka Tidak akan pergi keluar. mengajak anak-anak menjauh dari situasi itu? Tidak. Mereka memang sempat lari keluar, tapi kemudian mereka kembali lagi. Kamu tahu, berlarian ke sana kemari. Oke, dan itu hanya satu-satunya pertengkaran yang terjadi. Iya, tapi itu hanya kembali lagi. Jadi setelah kalian dipisahkan, apa yang terjadi selanjutnya? Itu terus berlanjut. Perkelahiannya terus berlanjut. Bagaimana itu bisa terus berlanjut? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pergi begitu saja? Tidak. Apa kamu melepaskan diri dan pergi keluar? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Tetap ikut berkelahi. Kamu tetap bertahan dalam pertarungan. Jadi setelah pertengkaran pertama terjadi dan mereka memisahkan kalian, Mereka tidak memisahkan kami. Apakah kalian berhenti bertengkar atau Tidak, kalian terus aku mundur. bertengkar Kalian selama juga ini? mundur. Kalian mundur. Ya, saat itu mereka mulai mengeroyok. Jadi setelah kalian mundur, Pertarungannya berhenti. apa yang terjadi Lalu setelah mereka kalian mulai mundur? bertarung. Suami saya dan semua pria lainnya. Mereka mulai bertarung atau mereka mulai melerai? Yang mana? Itu saya sebenarnya tidak melihat semuanya. Semua hal itu Oke, jadi hanya pukul-pukulan suamimu saja. oke? memisahkan kalian dan semua orang pun terpisah. Bagaimana kalian mulai bertengkar lagi? Karena mereka mengeroyok, mereka bertengkar. Dia memukul kepalaku dan sebagainya. Oke, dan kemudian setelah kamu mulai, suamimu terlibat dalam pertengkaran. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Mendorong. Aku mencoba mendorongnya. Dia sedang bertengkar. Kamu mencoba menarik. Ya, kami sedang bertengkar. Aku tidak ingat persis kapan kalian bertengkar. Iya. Petugas akhirnya menggunakan kamera keamanan restoran untuk mencari tahu kebenarannya. Menurut laporan kejadian, Precious terlihat berdiri di hadapan remaja itu sambil berdebat dengannya dan dia menarik rambutnya dalam apa yang disebut polisi sebagai tindakan agresi tanpa provokasi. Oke, sekarang dengarkan. Saat ini, Anda akan ditahan karena melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Oke? Dan juga karena membahayakan anak. Oke? Anda harus menurunkannya agar kami tidak perlu kembali lagi. Jadi dia tidak ikut masuk Tidak ada penjara niat jahat. bersamanya. Anda yang Tidak, memulainya tidak. duluan. Baik, saya tidak tahu apa-apa tentang kembang api. Ada videonya, kamu tahu tentang semuanya. Ya, mereka tidak keberatan untuk melihatnya lagi. Biar aku ambilkan. Itu, biar aku ambilkan. Dan dengar, sebagai seorang, karena kamu pasti akan Dan melihat dengar, telapak tangan itu tidak. aku punya ibu. Aku kasih tahu kamu sekarang. Jangan bikin keributan saat kita keluar. Anak-anakmu ada di sana. Terima kasih, Bu. Aku sayang anak-anakku. Aku nggak akan bertengkar dengannya atau apapun. Oke, hanya itu saja yang aku minta adalah tolong jangan membuat keributan begitu kamu melangkah keluar. Karena itu bukan. Tidak, aku rasa baik, begitu. Sempurna. Berusaha agar mereka tidak melihatmu masuk ke taman. Tidak tahu. Mereka anak-anakku. Tapi kamu sedang berada di... Mereka melihatmu di borgol. Tapi mereka pasti akan mencariku. Aku punya hubungan dengan mereka. Dan tidak tahu tentang nongkrong irit. Hanya saja, aku tidak ingin melakukan itu kepada mereka. Oke. Kita baik-baik saja, Apakah ada? Dia ingin pergi mengambil yang lainnya. Apakah kamu keberatan? Aku dapat. Aku pegang dia. Apakah kamu membawa senjata atau obat-obatan? Tidak ada yang bisa menusukku, kan? Oke. Aku akan menggeledah badanmu. Santai saja di sini. Semuanya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Tunggu sebentar, Bu. Mohon tunggu. Hei, aku baik-baik saja. Harus sekencang itu di lenganku ya. Bu, ini kasus pelecehan seksual. Saya memang harus ada yang mendampingi di belakang saya. Kamu mau pergi? Aku harus ambil clipboardnya dulu, tentu saja. Baiklah, aku akan mengamankanmu. Kamu punya sepatu. Tapi aku rasa itulah alasan kenapa aku mencoba bicara dengan Tapi kamu pasti mau. Tidak, dengarkan. Dengar, kamu sudah melakukannya sekarang. Memotong pembicaraan. Aku perlu punya otoritas dan kendali. Kalau aku tidak bisa, itu kacau. Dan aku tidak bisa memiliki 20 petugas di sini. Karena itu benar-benar kacau. Tidak, saya tidak mengerti. Kami mulai merekam video dan kami tahu dan melihat bahwa mereka mendatangi kalian. Dan kalian bilang kepada mereka bahwa mereka hanya anak-anak. Kami melihat videonya. Kalian melihat semuanya. Dengarkan. Pelayan itu tahu harus. Bu, biarkan dia bicara. Kami melihat semuanya. Itulah kenapa dia ditangkap dan kalian semua pulang ke rumah. Tapi saya sedang mencoba memberitahu putri-putri Anda. Situasi. Dia tidak harus memulai atau mendorong atau tidak. Jika dia adalah korban, pergi saja, lakukan apa saja. Tapi jika dia sedang berbicara di belakang, Ya, itu sebabnya aku berharap begitu. Ya. Berusaha memberitahu. Aku sedang berusaha. kami untuk melihat memberitahunya. Bicara kami padaku. melihat ya. Dia anak di bawah umur. Bu, ibu sudah melakukan tugas ibu. Kamu sudah melakukan tugasmu. Banyak hal bisa dihindari kalau kamu duduk di belakang dan santai saja. Kamu tahu maksudku? Jadi, kamu mungkin akan merasakannya besok. Soalnya dia dipukul di wajah sekitar 30 kali. Jadi aku terus mencoba memberitahu wanita itu. Bu, tidak ada yang bilang apa-apa tentang anak-anak Anda. Serius. Dan aku terus. Jadi mundur saja. Kamu melakukan persis seperti yang kamu bilang. Ya, tapi Bu, tolong. Lain kali ketika Anda berada dalam situasi tertentu. Ini hanya demi keselamatan Anda. Anda tahu? Ya, soalnya dia wanita bertubuh besar. Kalian paham apa Karena yang sedang dia terjadi? wanita bertubuh Ya. besar. Tapi itu seperti yang saya katakan. Itu karena dia ada di sana, dia berdiri di atas meja, dia nge-rap, dia melakukan apa aja. Dan seperti itu. Situasi yang setara memperburuk keadaan. Situasi. Meskipun kamu adalah korban dan mereka yang memukulmu duluan serta mereka yang mendatangimu. Tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pertengkaran tertentu. Benar. Dan jika seseorang membawa senjata, itu bisa menjadi jauh lebih buruk karena itu keributan besar semua orang. Berkelahi
berusaha Itu memukul di luar orang kendali. dengan bubur. Jujur saja. Dia benar-benar kacau di Iya. bar. Jadi kamu tidak bisa. Dia keluar tanpa cedera. Dia keluar tanpa cedera. Untungnya, kita tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tapi situasi tertentu bisa kamu hindari. Okey? Tolong. Kamu mungkin masih muda sekarang. Kamu mungkin ingin berkelahi. Mungkin ingin melakukan apa saja. Kita tidak bisa melawan semua orang. Kita tidak bisa melawan semua orang. Dan jika kita bisa meredakan situasi tertentu, kita akan mencoba. Terkadang kamu tidak bisa menghindari situasi tertentu dan kamu harus membela diri. Tapi jika itu situasi tertentu yang bisa kamu hindari dan tidak perlu terlibat, damai. Itulah yang sedang aku coba Bepergian. lakukan. Itu semuanya jadi semakin parah dan di luar Bu, kendali. Ibu Dengan benar, sangat Ibu cepat. benar. Ibu sudah melakukan semua yang Ibu katakan. Okey. Karena semuanya terjadi di depan keempat anak kecil Precious. Dia didakwa dengan 4 tuduhan penelantaran anak dan 1 tuduhan kekerasan terhadap anak. Namun, menurut catatan pengadilan, jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan tuduhan kekerasan terhadap anak dan 4 tuduhan penelantaran lainnya dibatalkan. Kita akhiri episode hari ini di Palm Bay, di mana para petugas berhadapan dengan seseorang yang tak terduga di luar sebuah restoran. Dan dia mengenakan kostum badut yang kerah seperti Ronald McDonald. Dengan pakaian lengkap badut, hidungnya juga dipakai, benar-benar. Dan aku tidak tahu apakah dia benci atau tidak. Iya, Bu, ambil mereka. Dia seperti memegang iPad di tangannya atau sesuatu. Aku tidak tahu dari mana itu berasal, tapi dia agak kacau. Dan ya, aku pikir dia mungkin sedang mengalami semacam gangguan mental. Tapi iya. Petugas tidak butuh waktu lama untuk menemukan orang yang mereka cari, yang diidentifikasi sebagai Christopher Marlowe, meskipun rupanya Christophorus juga dikenal dengan julukan Wicked Jesus. Banyak hal yang terjadi di sini. Awalnya, sepertinya semuanya akan tetap sopan. Tapi tak lama kemudian, lebih banyak petugas akan datang ke lokasi untuk melihat salah satu rekan mereka terlibat perkelahian dengan seorang badut. Jangan pergi kemana-mana, Chris. Kamu tidak diizinkan pergi. Ya, aku tidak berhenti. Pergi dari sini. Tidak. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu sekarang ditangkap. Letakkan barang-barangmu. Hati-hati, Romi. Letakkan barang-barangmu. Aku tahu kamu seharusnya datang. Letakkan barang-barangmu. Sialan. Ayo, percepat. Sialan. Bukan di kakinya, sialan. Minggir, sialan. Tiarap. Pukul aku, bunuh aku, pukul aku, kena aku. Sial, benar-benar kena. Sekarang balik badan. Pergi. Sekarang balik badan. Ya. Pukul aku, bunuh aku, pukul aku. Aku benar-benar kena. Sekarang balik badan. Sekarang balik badan. Ya. Balik badan. Ya Tuhan, berikan aku. Lenganmu yang satunya. Berikan lenganmu yang satunya. Aduh, kamu juga harus menarik bicepku. Sialan ini. Aku tahu, kamu tetap akan merampokku. Sial, memperlakukanmu seperti tank palsu. Duduklah. Heyo. Biarkan aku berbaring. Pedangku. Duduklah. Terlalu gemuk juga, bodoh. Sia. Kamu mau lihat sesuatu yang kacau? Bodoh. Ini namanya kontes bakat, bodoh. Apa yang aku butuhkan ya? Kamu mau coba sisi lain? Tetap di sini. Di sini, berdiri. Baiklah, berdiri untukku. Kali ini kamu tidak akan masuk. Kami akan menyeretmu ke mobil, bodoh. Bocah. Hei. Oke, ayo pergi. Ya. Esok. Ya, keren. Salam. Kamu diam saja di situ. Tidak mungkin. Tetap diam. Berbalik, berbalik. Ponsel orang ini masih ada. Teroris. Baiklah. Ayo. Sebut saja pembobolan. Bodoh. Mari kita lihat. Hei, ini tersangka. Katakan kalau kamu seorang mesum. Kenapa kamu ditangkap? Kenapa? Kenapa itu disebut pembersihan, kan? Silakan. Duduklah. Jaga sisa. Kamu terlihat seperti badut. Bukan, diam. Aku memang badut, bodoh. Aku sudah jadi badut sejak aku dibaptis waktu kecil. Menghadap ke depan. Apakah jugalo dan badut itu hal yang berbeda? Tidak. Bukan. Para jaglo Jadi berkembang. ini adalah Para jaglo 5. awalnya dikembangkan oleh para badut. Oke, jadi ini kelompok badut yang sama. Kamu juga punya bisnis badut. Dan mereka nggak main-main sama anak-anak. Saya mengerti. Saya membesarkan 2 putri cantik. Sebaiknya kamu duduk di situ dan pahami kemana saya akan pergi. Jadi, saya hanya ingin mempercayaimu, bro. Aku tidak peduli kalau kamu menganggap ini bercanda. Kamu tidak bisa mempercayaiku. Percayalah, sama sekali tidak bisa. Ya, kita bisa. Mereka akhirnya berhasil menahan Christopher, dan kabarnya berencana menjeratnya dengan tuduhan masuk tanpa izin. Jadi intinya, Kalau soal luka-luka dan semacamnya, saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak tahu. Saya terluka. Apa? Penggunaan kekuatan seperti apa itu?
Penggunaan kekuatan seperti apa itu? Anggap saja dia dijatuhkan ke tanah. Aku baru sampai setelahnya. Itu pertanyaan yang langsung dan jelas. Tidak ada taser. Hanya menjatuhkannya ke tanah karena Josh juga terlibat. Ya, aku juga tidak tahu. Dan mereka benar-benar harus mengangkat dan menyeretnya karena dia tidak mau berjalan. Jadi mari kita lihat apakah kita akan mengambil fotonya. Kurasa itu yang diinginkan Josh. Sebuah foto. Ya, dia sedang diproses di sini. Dia sedang menggedor. Bagaimana dengan Good? Bisakah saya bicara dengan kepala polisi? Jadi begini yang akan terjadi, oke? Kamu tadi di luar bersama seorang sersan yang merupakan atasan saya. Dia pria berambut putih itu. Benar kan? Apakah ada pria lain? Ya, bukan pria yang tinggi itu. Pria lain yang lebih pendek. Pria yang lebih tua. Yang lebih tua dan lebih pendek. Oh, Pria aku dengan tidak bisa rambut bicara putih. dengannya. Pria, lalu? Dia seorang sersan. Ya, jadi... Tapi untuk apa seekor burung membuat laporan polisi? Tapi, tangkap saja saya. Tunggu sebentar. Jadi apa yang akan terjadi sekarang, dan saya ingin kerjasama penuh dari Anda, oke? Yang akan terjadi sekarang adalah saya akan melepas sabuk pengaman ini. Kita akan masuk lewat pintu ini baik-baik. Kami akan lanjut memproses Anda. Baiklah, setelah itu kami akan mengambil foto Anda. Dan kemudian kami akan menempatkan Anda di sel. Jadi ketika kami menempatkan Anda, keluar dari sini. Tunggu sebentar. Kamu akan dibawa keluar pada suatu saat. Kami akan mengantarmu ke penjara. Jadi, apa? Ini tempat sementara untukmu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apakah kamu ingin bicara dengan orang lain? Karena orang lain harus datang dan bicara denganmu. Saya lebih memilih bicara dengan kepala kepolisian. Bukan kepala polisi yang akan datang. Akan ada sersan lain yang bertindak sebagai letnan. Oke? Letnan sementara? Maksudmu dia letnan palsu? Bukan, dia hanya menggantikan letnan yang sedang liburan hari ini. Jadi dia seorang sersan yang sangat berpengalaman, sudah lama di sini. Apakah dia punya? Apakah dia Apakah dia baik? Lihat sini. Apakah dia punya gelar di bidang psikologi untuk menangani orang seperti saya? Saya rasa begitu. Kau tahu, saya tidak suka dengan saya rasa begitu. Saya tidak suka dengan saya rasa begitu. Jadi apakah kamu ingin berbicara dengan orang yang akan datang ke sini dan berbicara denganmu? Bisakah kamu bawa saya ke bagian kesehatan jiwa saja? Itu akan berhasil dan itu akan jauh lebih baik. Itu akan jauh lebih baik. Mereka bisa bicara denganmu di sana. Kamu bisa menanyakan hal itu kepadanya. Baiklah, itu bisa dilakukan. Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Iya, tapi aku ingin keluar dari mobil ini dulu. Oke, jadi kami akan mengeluarkanmu dari mobil ini, lalu kamu akan masuk ke sel. Begitu kamu mulai berulah, itu tidak akan berjalan baik karena kamu tidak akan bicara dengan orang itu. Dan kami akan melakukannya dengan cara kami sendiri, oke? Jadi aku butuh kerjasama penuh darimu. Dan berdiri, bawa aku ke penjara, bawa aku ke lingkaran topi itu. Aku tidak akan memberitahumu itu. Tidak. Kenapa? Karena lagi-lagi, kamu yang akan bicara dengan orang itu, aku tidak. Aku tidak akan duduk di sini dan berdebat denganmu soal ini, baiklah? Aku memberitahumu apa yang akan terjadi. Dari A sampai Z. Dan aku memberitahumu dari A sampai Z. Jadilah lebih percaya diri. Percayalah pada Apakah seorang kamu akan musuh. bekerja sama? Aku sedang berusaha supaya kamu mau membantuku. Tolong. Ini benar-benar penting. Aku hanya memegang ini supaya kamu tidak jatuh dan wajahmu tidak terbentur. Aku tidak mau otot kecilku cedera. Nanti bisa. Kamu tidak perlu menyembunyikan tanganmu di sampel esku, kan? Dan wajahmu terbentur. Ya, kalau kamu jatuh dan tersandung, Ini tahun 2012. Aku akan membawakanmu. bintang-bintang untuk tahun 2012. Dan sekarang ada orang berhelm di depan. Apa yang harus aku lakukan? Bagus. Baiklah. Kau baik-baik saja. Kau pegang sesuatu di sini, teriak. Aku akan bilang, kau belum mengosongkan saku aku. Tapi Aku tahu. mereka harus melakukannya lagi nanti. Kenapa kamu harus terus bertanya? Pertanyaan Ya, yang memang sama. begitu. Tidak ada di luar sana bersamamu, Tuan. Maaf, namanya Yesus. Ya, Yesus. Baiklah, kamu akan melihat ke sini. Panggil dia. Bukan, Jangan namanya panggil dia Yesus. dengan nama resminya. Kamu nggak panggil dia dengan nama resminya lagi. Apa tadi namanya? Yesus Wicked gila. Jesus. Wicked Jesus. Bisakah kamu melihat ke sini? Akan ada cahaya terang. Itu kamera untukmu. Baiklah. Boleh aku lepas ini? Aku harus melepasnya untuk foto. Tidak. Itu akan lepas darimu pada suatu saat. Jadi pilihannya sekarang atau nanti. Nanti. Oke. Cukup ambil foto dengannya. Aku akan ambil foto barangnya. Aku ingin ini ada di Google juga. Oke. Jadi ini tidak masuk ke Google. Selain itu, saya kasih tahu kamu, para jugalos di sana sudah cukup aktif dan selalu update dengan TikTok, Facebook, Instagram, dan semua media sosial lainnya. Dia pasti akan tetap di sana dan memantau saya juga. Saya cukup yakin, saya adalah teman jugalo yang seharusnya saya ajak nongkrong sebelum kalian semua duduk di sana. Saya cukup yakin, saya percaya. Properti itu, dan bukannya menangkap bajingan terbaik itu. Sumpah palsu, saya punya laporan polisi, saya tidak tahu. Manajer properti atau bukan, saya tidak tahu. Sumpah palsu, saya punya laporan polisi. Itu masuk tanpa izin. Dan karena saya tidak bisa membuktikannya kepada mereka, saya membelinya hari ini. Saya tidak perlu bilang saya polisi. Saya tidak punya cara untuk mengetahuinya. Tapi saya akan memotong sesuatu. Saya ingin 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 memotong sesuatu. Baiklah. Mereka harus tahu. Tidak. Oke. Ciwang Carl, kita akan kembali ke mobil ya. Baik. Kamu ingin menunjukkan pengalamanmu? Tentu saja kita akan menunggu di pojok. Duduklah. Ini adalah ruangan besar lainnya yang bagus dan memiliki kamar mandi. Ya. Ini. Di sini. Ini tetesan air.
Ada plastiknya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tarik dia keluar lagi, Kar. Tunggu sebentar, aku harus menarik sabuk pengaman dulu supaya aku bisa memasangkan kembali. Aku nggak perlu dipasangkan lagi. Ya, aku akan memasangkan sabuk pengaman lagi karena ini mobilku dan aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu. Oke? Tidak akan terjadi apa-apa yang buruk. Aku tahu, tapi Aku ingin. Kupu-kupuku. Aku ingin menempel pada seorang dokter. aku mendapatkanmu. Mereka tidak punya dokter, mereka tidak berkeringat. Kamu akan bisa melakukan. Itu. Mereka tidak punya dokter kesehatan jiwa. Dokter kesehatan jiwa yang benar-benar ahli. Itu Shender. Sekarang Tolong biarkan pintunya terbuka. Kalian semua. Sial. Lihat. Lihat, aku kembali, bro. Akan ada airnya. kamu disemprot. Ya, kalian ada sinyal di sini? Tidak, Pak, ada mesin air di dalam sel, tapi Anda tidak mau masuk ke sana. Saya capek minum air. Itu cuma buat formalitas saja. Ya, saya mengerti. Kalau itu saja, saya menghargainya. Saya menghargai Kamu, bro. tempatnya. Aku akan turunkan jendelanya untukmu. Bangun. Yesus ya. Jadi yang akan terjadi sekarang adalah aku akan memberitahumu, aku akan mengucapkan semuanya padamu supaya tidak ada kesalahpahaman, oke? Tidak. Aku bercanda. Bukan, aku tidak bilang kamu bercanda. Aku hanya ingin kamu tahu. Jadi aku memberitahumu. Jadi orang yang sudah aku bilang tadi akan datang bicara denganmu. Mereka sedang dalam perjalanan sekarang. Oke, jadi selama kamu tidak berteriak dari jendelaku, aku akan membiarkannya sedikit terbuka. Kalau kamu membukanya sepenuhnya, aku tidak bisa membukanya sepenuhnya. Karena aku tidak bisa. Lebih tersedia. Sistemnya tidak mengizinkan. Kunci pengaman anak, oke? Jadi, Pada dasarnya, ini posisi saya sekarang. Jika kamu berteriak, terus berteriak. Dan saya tidak bilang kamu berteriak terlalu banyak. Jendulanya akan naik lagi. Baiklah, kamu bisa bicara padaku, aku bisa mendengarmu. Apa kamu bicara padaku? apa kamu sedang bicara padaku sekarang? Music rack? Ya. Aku bantuin kamu. Christopher didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin dan melawan petugas dengan kekerasan. Sementara, dia tampaknya memang berpose untuk foto tahanan dengan hidung merah itu masih terpasang. Ini adalah foto yang kami dapatkan dari polisi. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Christopher dinyatakan tidak kompeten untuk diadili dan memiliki sidang kesehatan mental yang dijadwalkan nanti tahun ini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Long Crime After Hours kali ini diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Savannah Williamson. Pengeditan video dilakukan oleh Andrew Zuckerman. Saya Jesse Weber, kita akan bertemu lagi minggu depan.